Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pembangkit listrik dan juga bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Langsung saja sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan masuk pembahasan tentang pembangkit listrik dan bagaimana menyalurkannya ke rumah. Yang pertama kita pelajari ialah macam-macam pembangkit listrik yang ada di dunia. Ada banyak ya pembangkit listrik yang ada di dunia ini. Ya, yang pertama itu ada pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Yang kedua pembangkit listrik tenaga uap atau disebut PLTU. Yang ketiga pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Dan yang keempat pembangkit listrik tenaga gas atau disingkat PLTG. Yang kelima pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat PLTPB. Yang keenam pembangkit listrik tenaga diesel atau disingkat PLTD. Yang ketujuh ialah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Yang ke-8 pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau disingkatnya PLTB. Yang ke-9 pembangkit listrik tenaga ombak atau disingkat PLTO. Dan yang ke-10 pembangkit listrik tenaga sampah atau disingkat PLTSA. Yang ke-11 pembangkit listrik tenaga pasang surut yaitu disebut PLTPS. Yang ke-12 pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau disingkat PLTGU. Ya, langsung saja kita masuk ke bagaimana proses pembangkit listrik ya. Salah satunya saja kita bahas di kesempatan kali ini yaitu tentang PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana listrik itu bisa dihasilkan dari air tersebut. Langsung kita perhatikan bagaimana prosesnya. Selamat menyaksikan. Untuk memenuhi kebutuhan energi, manusia memanfaatkan potensi sumber daya alam menjadi energi, terutama energi listrik. Salah satu energi yang dimanfaatkan berasal dari aliran air, yang digunakan pada PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air menjadi energi listrik. Pada pertengahan tahun 1770-an, insinyur Prancis bernama Bernard Forest de Bellido menggunakan tenaga air untuk menggiling gandum, serta kegiatan lainnya. Pada tahun 1878, pembangkit listrik tenaga air pertama dikembangkan oleh William George Armstrong di Craighead, Northumberland, Inggris. Generator ini digunakan untuk menyalakan sebuah lampu busur di ruang galeri seninya. Selanjutnya, pembangkit listrik bernama Shuffle No. 1 di dekat air terjun Niagara, Amerika Serikat pada tahun 1881 juga berhasil menghasilkan listrik. Itu waduk dan bendungan, berfungsi sebagai penyimpan atau penampung sumber energi yaitu air. Pipa pesat atau penstock adalah alat yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air menuju turbin. Turbin merupakan komponen untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Generator adalah komponen yang berfungsi menghasilkan energi listrik yang berasal dari energi mekanik. Perubahan energi potensial dari aliran air menjadi energi listrik adalah prinsip dasar PLTA. Berkat bantuan gaya gravitasi, air yang telah dibendung dialirkan menuju turbin. Turbin yang berputar tersebut selanjutnya meneruskan putaran ke generator dan dikonversikan menjadi energi listrik. Selanjutnya, arus listrik akan melewati power supply dan dialirkan ke pengguna melalui jaringan transmisi. Air yang turun mengenai turbin tadi kemudian akan dialirkan ke sungai, sehingga bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat seperti kebutuhan air bersih, irigasi pertanian, serta keperluan lainnya. PLTA cepat merespon beban kebutuhan listrik. Pembangkit ini cocok digunakan pada tipe peak, yaitu saat kondisi beban puncak dan saat terjadi gangguan di penyaluran karena starting dari PLTA cepat. Kemudian murah dan ramah lingkungan. Energi air merupakan energi alam, sehingga sumber energinya murah.
Tenaga air bebas dari emisi karbon sehingga tidak menyebabkan polusi serta efek rumah kaca. Banyak manfaat. Bendungan dapat dimanfaatkan untuk keperluan harian masyarakat, irigasi sawah, serta cadangan air ketika musim kemarau. Investasi butuh dana yang besar. Pembangunan PLTA memerlukan dana yang besar. Butuh lahan yang luas. Dalam membangun bendungan diperlukan lahan yang luas. Pembangunan bendungan juga dapat mengganggu ekosistem danau atau sungai. Tergantung pada cuaca. Ketika musim kemarau, air akan sedikit digunakan dan bahkan disimpan untuk keperluan masyarakat, sehingga PLTA bisa saja tidak dapat beroperasi. PLTA merupakan sumber energi potensial bagi negara kita. Banyak negara-negara maju yang mulai meninggalkan sumber energi fosil seperti batu bara dan beralih ke sumber energi yang terbarukan seperti energi matahari dan energi air. Oleh sebab itu, pengembangan PLTA di Indonesia harus terus dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyaluran listrik ya sampai ke rumah. Bagaimana listrik itu dari pembangkit listrik tadi PLTA bisa sampai ke rumah-rumah kita. Berikut penjelasannya. Woi, bangun. Masa TV-nya tidak ditonton, kok dibiarkan nyala? Wah, kamu siapa? Namaku Billy, si bijak listrik. Listrik? Iya, kamu tahu listrik? Enggak. Listrik itu energi yang membuat alat-alat di sekitarmu berfungsi. Seperti TV, setrika, radio, komputer, kulkas, mesin cuci, AC, semuanya pakai listrik. Kayaknya semua orang di sini perlu dikasih pelajaran deh. Bukan, mati lampu. Kalian sih. Lah. Kita mau kemana? Ayo ikut aku, supaya kamu tahu dari mana datangnya aliran listrik. Kak Billy, kok gelap? Kita ada di mana? Tenang, zaman belum ada listrik, manusia memakai api untuk penerangan. Bayangin, kalau di zamanmu listrik belum ditemukan. Kalau nggak ada listrik gelap ya? Aku nggak mau. Sudah. Jadi kamu tahu kan, energi listrik sangat dekat dengan manusia. Dengan adanya listrik, hidup manusia menjadi nyaman. Jangan takut. Ayo lompat. Kita akan pergi ke tempat-tempat bersejarah di mana listrik sudah menjadi perhatian insan manusia. Ada layangan. Mau kemana? Itu bukan sembarangan main layangan loh. Orang itu sedang membuktikan kalau petir juga energi listrik. Listrik alam yang kekuatannya sangat besar. Oh, jadi petir juga listrik? Kak Billy, orang itu ngapain sih? Dia itu Thomas Alva Edison yang merubah hidup semua orang. Dia mengembangkan bolam lampu. Kalau malam, kotamu bisa terang benderang berkat orang ini loh. Ternyata orang zaman dulu itu kerja keras ya, biar kita bisa hidup enak. Sudah pasti. Perjalanan listrik dari dulu sampai sekarang dicapai dengan penuh perjuangan. Aku tahu Kak Billy. Jadi listrik yang di kota semuanya pasti dari petir. Bukan gitu. Petir hanya salah satu wujud listrik, tapi dari alam. Kalau listrik yang kita pakai itu buatan manusia. Oh, listrik bisa dibuat. Gimana caranya? Tenaga listrik bisa dibuat dengan memanfaatkan tenaga alam yang berasal dari bumi Indonesia kita. Seperti air, uap, minyak bumi, gas alam,
dan panas bumi. Nah, kalau di sini, listrik dibuat dengan memanfaatkan tenaga air. Masuk yuk. Lihat tuh. Sebentar lagi, arus air yang menggerakkan turbin itu akan menghasilkan energi gerak. Lalu, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Imut banget. Kak Billy, dia siapa? Dia itu kumpulan energi listrik yang baru lahir, yang terbangun dari dua unsur, yaitu tegangan dan arus. Biasanya di Indonesia, listrik yang baru lahir memiliki tegangan listrik antara 6.000 hingga 21.000 volt. Kak Billy dia baru diapain? Kasian. Jangan khawatir, dia itu sedang dimasukkan ke dalam trafo untuk disesuaikan tegangannya. Kamu lihat nggak kotak besar di situ? Itu namanya trafo. Trafo itu adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Kenapa harus lewat trafo? Karena ukuran badannya harus dikecilkan, biar tegangannya tambah besar dan arusnya kecil. Jadi dalam trafo itu tegangannya dinaikkan atau diturunin sih? Kalau di Indonesia, yang mulainya 13.000 volt dinaikkan menjadi 500.000 volt. Tapi ingat ya, setiap negara memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dinaikin ya? Kenapa dinaikin sih Kak Billy? Tegangan listriknya dinaikkan karena habis ini mereka mau melakukan perjalanan panjang melintasi kawat-kawat listrik itu. Weh, hebat. Buat apa? Kamu tahu kan, di seluruh sudut daratan di Indonesia terbentang kawat listrik yang panjangnya sampai ratusan kilometer. Daripada dijelasin panjang lebar, mending ikut aja yuk. Gak apa-apa nih. Santai aja, mereka semua teman. Lihat contoh ya. Kak Billy, mereka kok serius sekali sih? Sebenarnya kita mau ke... Cepet banget. Ampun. Baru sekali aja udah sempoyongan. Setiap hari, bola-bola listrik itu menempuh jarak berkilo-kilometer loh. Setiap hari? Mati aku. Kak Billy, lihat. Nah, oleh trafo, energi listrik yang tadinya 500.000 volt diturunkan menjadi 150.000 volt. Kak Billy, tadi kan tegangan listriknya dinaikin. Kenapa sekarang diturunin? Karena jarak yang akan ditempuh nantinya tidak sejauh yang tadi. Dan kalau tegangannya terlalu besar dan jaraknya terlalu dekat, nanti berbahaya. Karena di sini dekat dengan perumahan penduduk. Jadi tegangan listriknya bisa disesuaikan besarnya tergantung kebutuhannya. Pintarnya aku. Kalau itu peta apa? Itu peta perjalanan kita. Kita baru sampai di titik yang kelap-kelip itu. Kita baru sampai situ. Santai aja, kita masih harus melewati 2 trafo lagi. Di trafo berikutnya, energi listrik yang sekarang ini 150.000 volt akan diubah menjadi 20.000 volt. Dan yang terakhir menjadi 220 volt. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Bentuk mereka yang terakhir. Cakep ya. Tegangan 220 volt ini
adalah tegangan listrik yang dipakai di rumah-rumah. Rumah? Rumah siapa? Oh, jadi aliran listrik yang kita ikuti dari tadi itu ke rumahku ya? Nggak cuma ke rumahmu aja, tapi ke rumah semua orang yang ada di kota, di desa, di jalanan, di mana-mana. Listrik yang mengalir ke rumahmu itu setiap hari melibatkan usaha jutaan orang yang bekerja keras untuk mewujudkannya. Kalau kamu boros listrik, berarti kamu menyanyiakan kerja jutaan orang. Semuanya kerja keras buat kita. Semuanya untuk kehidupan yang lebih baik. Makasih Kak Billy. Aku jadi tahu dari mana datangnya aliran listrik. Sama-sama, tapi ingat ya, kamu harus bersyukur. Di rumahmu sudah ada listrik. Banyak loh teman-teman kita di daerah lain yang belum bisa menikmati listrik. Ya, gelap dong. Kasihan. Iya, listrik yang kamu pakai tidak murah karena masih banyak jaringan listrik yang harus diperluas ke daerah mereka. Makanya, ajak semua orang terdekat kita untuk hidup bijak listrik ya. Ya Kak Billy, pasti. Oke kalau gitu, sampai jumpa lagi. Demikian pembahasan untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jika masih ada yang bingung gitu ya, bisa kalian cari informasi di sumber-sumber yang lainnya. Dan kakak ucapkan terima kasih sudah menyaksikan pembahasan kali ini. Jika ada saran dan kritik bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.